Jumpa lagi kita dalam tutorial kali ini. Mari kita belajar bersama. Salam IBLB. Sebelum kita belajar, simak video berikut. Para ilmuwan di Migal Research Institute di Israel berencana untuk mulai memproduksi vaksin COVID-19 dalam 8-10 minggu ke depan berdasarkan vaksin avian coronavirus infectious bronchitis virus atau IBV. Tim mengembangkan vaksin IBV setelah melalui 4 tahun penelitian. Dilansir oleh Pharmaceutical Technology, pengembangan vaksin tersebut didanai oleh Kementerian Sains dan Teknologi Negara serta Kementerian Pertanian setempat. IBV merupakan penyakit yang menyerang unggas. Vaksin IBV ini terbukti efektif dalam uji praklinis di Volcani Institute. Para peneliti mengemukakan, IBV memiliki kesamaan genetik yang tinggi dengan COVID-19 dan menggunakan mekanisme yang sama untuk penginfeksian. Mengingat dunia membutuhkan vaksin virus corona atau COVID-19, CEO Migal Galili Research Institute David Zygdon mengatakan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan vaksin tersebut dalam kurun waktu 8 hingga 10 minggu dan dapat diresmikan dalam 90 hari ke depan. Dirinya mengatakan, vaksin ini nantinya digunakan secara oral sehingga membuatnya sangat mudah untuk dikonsumsi. Ini aktivitas penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan eksata. Apakah dalam ilmu-ilmu sosial juga ada penelitian? Tentu saja ada. Kita akan meneliti tentang dampak yang muncul akibat virus corona, dampak kebijakan social distancing, yang sebelumnya orang berinteraksi bertatap muka dengan jarak yang sangat dekat. Nah, sekarang berubah menjadi bertatap muka dengan jarak paling kurang 1 meter. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang penelitian sosial. Kegiatan penelitian sosial itu dilakukan oleh para ahli ilmu sosial, bukan hanya ahli ilmu sosial, tetapi kita juga yang belajar tentang penelitian, kita juga bisa melakukan kegiatan penelitian sosial. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada tutorial kita tentang penelitian, umumnya kita bicara tentang konsep bagaimana kegiatan penelitian itu dilakukan. Kita bicara tentang ciri khas penelitian dan bagaimana jenis penelitian sosial, dan yang paling penting adalah kita boleh mempraktikkan kegiatan penelitian sosial secara sederhana. Secara umum, isi materi pelajaran tentang penelitian sosial ada 6. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang informasi umum, hal-hal umum seputar penelitian sosial. Hal yang kedua, itu kita akan belajar tentang bagaimana membuat rancangan penelitian sosial. Nah, setelah kita membuat rancangan penelitian sosial, kita akan melakukan kegiatan pengumpulan data, dan seterusnya
kita akan mengolah dan menganalisa data, dan kegiatan selanjutnya kita akan melakukan penulisan laporan penelitian, dan terakhir kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, sesungguhnya ada banyak manfaat kegiatan penelitian sosial yang dilakukan. Hal pertama yaitu kita nantinya akan menjadi seorang peneliti yang sukses. Dan yang kedua, kita nantinya akan menjadi seorang pembicara ulung, narasumber yang diundang untuk berbicara dalam forum-forum resmi di mana-mana. Dan hal yang ketiga, tentu saja kita bisa mengambil profesi dalam masyarakat sebagai seorang wartawan, sebagai seorang reporter, atau sebagai seorang jurnalis. Jadi kegiatan penelitian sosial yang kita praktekkan, yang kita pelajari, itu membawa manfaat yang sangat berarti bagi kita. Nah, kita akan melihat hal pertama dalam penelitian sosial, yaitu tentang informasi umum seputar penelitian. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam topik ini? Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian penelitian sosial. Apa itu penelitian sosial? Hal yang kedua, kita juga akan tahu tentang mengapa seorang melakukan kegiatan penelitian sosial. Tentu ada alasan mengapa orang melakukan kegiatan penelitian. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang ciri khas atau karakteristik dari penelitian sosial. Hal-hal apa saja yang menjadi ciri khas dari penelitian sosial. Dan yang berikut, kita akan belajar tentang proses penalaran dalam penelitian sosial. Penalaran itu adalah suatu kegiatan berpikir yang tidak terlepas dari kegiatan penelitian sosial. Maka kita akan belajar juga tentang penalaran. Dan yang berikut, kita akan melihat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti bila ia ingin melakukan penelitian sosial. Dan yang berikut, kita juga akan melihat tentang jenis-jenis penelitian sosial. Dan yang terakhir, kita akan melihat tujuan dan fungsi dari penelitian sosial. Nah, adik-adik, mengapa seorang melakukan penelitian sosial? Mengapa seseorang melakukan penelitian sosial? Tentu saja, kegiatan penelitian sosial umumnya itu dilakukan karena adanya perasaan ingin tahu atau curiosity dalam menemukan kebenaran, dalam menemukan cara untuk memecahkan masalah. Curiosity dalam menemukan jalan keluar atau solusi mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dan curiosity untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti apakah kegiatan penelitian itu? Kita lihat kegiatan penelitian itu bisa dilakukan di laboratorium. Kegiatan penelitian itu bisa dilakukan dengan mengamati. Kegiatan penelitian itu juga bisa dilakukan dengan mewawancarai. Meneliti di laboratorium, mengamati, mewawancarai, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana hasil dari kegiatan penelitian? Biasanya kegiatan penelitian setelah selesai dilakukan, biasanya seorang peneliti menampilkan informasi dalam bentuk tabel atau grafik sebagai laporan dari hasil kegiatan penelitiannya.
Adik-adik, mari kita lihat pengertian penelitian sosial. Tentu saja kita akan mulai dengan pengertian secara etimologis. Pengertian yang diuraikan berdasarkan asal-usul kata. Kata penelitian sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu kata penelitian yang kata dasarnya teliti dan kata sosial yang berarti menunjukkan hubungan atau interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kata penelitian, kata dasarnya teliti, itu mempunyai arti suatu kegiatan yang cermat, hati-hati, seksama yang dilakukan oleh seseorang tentang suatu. Jadi penelitian sosial secara etimologis berarti kegiatan yang dilakukan secara cermat, seksama, dan hati-hati untuk memecahkan masalah sosial. Nah, berikut kita akan melihat tentang beberapa definisi penelitian sosial dari para ahli. Yang pertama kita lihat menurut Surjono Sukanto, dia mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi atau rancangan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode yang sistematis dan konsisten, selalu tetap. Yang kedua, menurut John, penelitian itu adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta sehingga menghasilkan dalil dan hukum. Berikut menurut Marzuki, dia mendefinisikan penelitian itu sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sanapia Faisal mendefinisikan penelitian itu sebagai aktivitas dalam menelaah atau mempelajari suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang. Dari beberapa definisi ini ada 3 hal yang mau ditunjukkan, yaitu pertama, penelitian itu sebagai suatu proses kegiatan. Yang kedua, penelitian itu menggunakan metode. Dan yang ketiga, penelitian itu dilakukan dengan mempunyai tujuan tertentu, seperti ingin menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan, atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, setiap definisi dari para ahli itu mempunyai 3 unsur pokok: menekankan proses, menekankan cara kerja atau metode, dan juga menekankan tujuan mengapa kegiatan penelitian itu dilakukan. Ya, adik-adik, tadi ditunjukkan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari seseorang yang terinfeksi corona. Nah, ada ciri-ciri atau karakteristik tentang penelitian sosial. Mari kita lihat berikut ini. Ciri yang pertama, penelitian sosial itu bersifat ilmiah. Artinya penelitian sosial itu adalah sesuatu yang bersifat keilmuan, dilakukan berdasarkan syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi ilmiahnya itu terletak pada syarat atau kaidah ilmu pengetahuan yang
diikuti dalam kegiatan penelitian. Ciri yang kedua, kegiatan penelitian itu bersifat empiris, artinya bahwa kegiatan penelitian sosial itu dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Ciri yang berikut, penelitian sosial itu menggunakan analisa logis. Artinya kegiatan penelitian itu mempunyai hasil yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran, benar menurut cara berpikir orang umumnya. Karakteristik yang keempat, penelitian sosial itu terencana dan sistematis. Kegiatan penelitian itu dilakukan setelah seorang melakukan perencanaan terlebih dahulu, dan langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara sistematis. Artinya kegiatan atau bahasannya harus tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem ilmu pengetahuan. Karakteristik yang berikut adalah penelitian sosial itu mempunyai tujuan. Artinya penelitian itu dilakukan dengan arah atau tujuan tertentu. Misalnya ingin mendeskripsikan atau ingin menjelaskan tentang gejala sosial dalam masyarakat. Ciri yang berikut, kegiatan penelitian sosial itu dilakukan secara berkelanjutan. Artinya kegiatan penelitian itu tidak berhenti pada suatu titik. Kegiatan penelitian itu tidak berhenti begitu saja, tetapi dilakukan terus-menerus sampai ditemukan teori atau solusi baru dalam mengatasi gejala sosial. Ciri yang berikut, penelitian sosial itu merupakan kegiatan yang terkontrol. Artinya penelitian itu merupakan sesuatu yang diatur dalam proses pelaksanaannya. Misalnya peneliti harus mengontrol waktu, mengontrol instrumen penelitian, mengontrol alat untuk mendapatkan data. Karakteristik yang berikutnya, kegiatan penelitian itu memerlukan manajemen waktu, memerlukan pengaturan waktu yang baik. Kegiatan penelitian sosial terjadi dengan mempertimbangkan pengaturan dan target waktu penyelesaiannya. Ciri yang berikut, penelitian sosial itu menunjukkan kegiatan pencarian data secara objektif. Jadi data-data dikumpulkan, dilakukan dalam kondisi atau fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau karangan belaka, dan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, bukan sembarang cara kerja, bukan sembarang metode, tetapi metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Jadi orang yang ingin melakukan penelitian, dia harus mempunyai pengetahuan yang sistematis dalam melakukan kegiatan penelitian, memperoleh informasi melalui bukti-bukti fisik yang ada. Ciri yang berikut, penelitian sosial itu harus mempunyai validitas instrumen. Instrumen adalah alat pengumpulan data atau informasi. Alat itu bisa berupa pertanyaan wawancara atau angket, bisa juga berupa panduan pengamatan. Validitas itu artinya kebenaran. Melakukan validitas instrumen itu artinya menguji kebenaran alat pengumpul data. Jadi kegiatan penelitian sosial itu menggunakan instrumen, tetapi instrumennya itu harus diuji terlebih dahulu. Misalnya, pertanyaan wawancara sebelum diajukan kepada orang yang akan diteliti harus diuji coba terlebih dahulu sebelumnya. Ciri yang berikut, penelitian sosial itu dilakukan oleh seorang peneliti dengan bersikap cermat dan kritis. Cermat artinya teliti, hati-hati, sabar. Kritis artinya berpikir cerdas, cepat,
dan relevan dengan permasalahan. Apa sajakah urutan atau langkah-langkah dalam penelitian sosial? Langkah yang pertama, seorang peneliti harus menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, membuat perencanaan penelitian. Dan yang keempat, melakukan kegiatan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, seorang peneliti mengolah dan menganalisa data. Dan yang berikut yang keenam, seorang peneliti harus melakukan kegiatan penulisan laporan penelitian. Dan yang terakhir, peneliti harus mengkomunikasikan hasil penelitian, harus mempublikasikan, harus memberitahukan hasil penelitiannya kepada orang lain. Jadi ada 7 langkah dalam penelitian sosial. Pertama, seorang peneliti harus menentukan untuk apa dia melakukan kegiatan penelitian. Dan setelah dia menentukan tujuan, dia menentukan topik penelitian. Dan selanjutnya membuat perencanaan penelitian. Dari kegiatan perencanaan penelitian itu diterapkan dalam kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa data. Dan setelah ini semua dilakukan, seorang peneliti harus menulis laporan penelitian yang hasilnya kemudian akan dikomunikasikan, akan dipublikasikan, akan disajikan, dan akan diberitahukan kepada orang lain. Itu 7 langkah. Barangkali dalam penelitian sosial itu tidak terlepas dari kegiatan penalaran. Penalaran dan penelitian sosial. Penalaran itu adalah proses kita berpikir yang logis dan kausalitas. Logis itu berarti benar menurut pikiran, menurut akal budi, menurut akal sehat. Dan kausalitas itu berarti menunjukkan hubungan sebab akibat. Berpikir dan menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Penalaran logis itu ada beberapa. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif itu umumnya bertolak dari kasus-kasus khusus, dari hal-hal yang nyata, dari fakta, dari kejadian konkret, menuju ke hal-hal yang umum. Dan hal-hal umum itu berupa kesimpulan. Jadi penalaran induktif itu adalah penalaran yang bertolak dari hal-hal khusus, dari kejadian-kejadian, dari fakta-fakta konkret, menuju konsep atau kesimpulan umum. Misalnya, hari ini si A kelas 10 menceret, si B kelas 10 juga menceret, si C kelas 11 menceret, si E juga tidak ketinggalan, dia juga menceret, si F juga demikian. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa semua siswa di sekolah itu menceret. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu adalah proses atau cara berpikir yang mulai dengan hal-hal umum, yang mulai dengan konsep-konsep, yang mulai dengan teori-teori, menuju pada kesimpulan yang khusus. Contoh, semua manusia akan meninggal. Adi seorang manusia, Adi akan meninggal. Penalaran kausalitas tadi sudah dikatakan bahwa
Penalaran itu menunjukkan hubungan sebab akibat dari variabel. Variabel itu hal-hal yang akan diukur dalam penelitian. Variabel itu terungkap dalam judul penelitian. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel yang posisinya atau kedudukannya menjadi sebab untuk munculnya variabel terikat atau variabel yang lain. Variabel yang kedua adalah variabel terikat. Variabel yang posisi atau kedudukannya itu merupakan akibat dari variabel bebas. Contoh, pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar. Di sini terdapat dua variabel. Variabel pacaran sebagai variabel bebas dan variabel prestasi belajar itu sebagai variabel terikat. Variabel bebas nama lainnya adalah variabel independen. Variabel terikat nama lainnya adalah variabel dependen, variabel bergantung. Kedua variabel ini berhubungan. Variabel terikat itu merupakan akibat yang muncul akibat variabel bebas. Prestasi belajar yang buruk itu merupakan akibat dari seorang yang pacaran. Jadi pacaran itu merupakan variabel bebas yang menjadi penyebab untuk munculnya prestasi belajar yang buruk. Adik-adik, berikut ini akan disajikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan penelitian sosial. Mari kita lihat sama-sama beberapa soal tersebut. Menurut Marzuki, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan menurut Sanapiah Faisal, penelitian merupakan aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Penelitian harus mempunyai data yang akurat dan valid. B. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan karakteristik tertentu. C. Penelitian dapat dilakukan melalui persiapan terlebih dahulu. D. Penelitian mengandung unsur tujuan, proses, dan metode. E. Terdapat beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan. Dari 5 opsi ini, opsi A, B, C itu menunjukkan karakteristik dari penelitian. D, opsi D itu menekankan 3 unsur utama dalam penelitian sebagaimana disajikan pada slide terdahulu, bahwa penelitian itu menekankan tujuan, proses, dan metode. Untuk apa kegiatan penelitian itu dilakukan, bagaimana cara kerjanya, prosesnya, dan menggunakan teknik apa. Jadi dua ahli ini memberikan definisi, namun kesimpulannya itu menekankan 3 hal. Penelitian itu mempunyai tujuan, penelitian itu merupakan proses yang dilakukan tahap demi tahap, dan dia menggunakan teknik atau cara kerja tertentu. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi D. Mari kita lihat soal berikutnya. Akhir-akhir ini banyak muncul informasi dan berita palsu atau hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasi tersebut seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu.
Hal ini sangat merugikan berbagai pihak. Berdasarkan kasus di atas, sikap dan cara pikir peneliti yang menggambarkan karakteristik penelitian adalah A. Mencari informasi secara objektif sesuai dengan fakta sebenarnya. B. Langsung mengolah data dengan menggunakan metode-metode ilmiah. C. Mengontrol waktu dan instrumen penelitian yang sesuai dengan rencana. D. Membuat laporan penelitian yang benar menurut kaidah ilmu pengetahuan. E. Mencari solusi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwajib. Dari pernyataan yang disajikan itu menggambarkan karakteristik atau ciri khas dari penelitian sosial. Inti dari pernyataan itu adalah masyarakat itu seringkali menyebarkan berita bohong atau informasi hoax tanpa mengecek kebenarannya. Dan sebagai seorang peneliti, hal apa yang harus dia lakukan yang sesuai dengan karakteristik dari penelitian sosial, sesuai dengan ciri khas dari penelitian sosial. Dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat itu adalah mencari informasi secara objektif sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tadi kita sudah melihat bahwa salah satu ciri dari penelitian sosial itu adalah bersifat empiris. Artinya, informasi-informasi yang didapatkan dalam penelitian itu diperoleh dari fakta atau kejadian yang sebenarnya, bukan karangan atau informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab atau informasi-informasi hoax. Lihat soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, dilakukan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Kedua, memiliki perencanaan yang sistematis dan logis. Yang ketiga, instrumen tidak perlu divalidasi. Yang keempat, memperhatikan arah atau tujuan penelitian. Yang kelima, hanya dilakukan melalui pengamatan saja. Karakteristik penelitian sosial yang tepat adalah 1, 2, dan 3. A. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Kita perhatikan kembali pernyataan. Pertama, dilakukan berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Pernyataan ini benar bahwa kegiatan penelitian itu harus menggunakan metode ilmiah. Cara-cara yang ada dalam ilmu pengetahuan. Siapa saja yang ingin melakukan penelitian, dia harus mengikuti cara tersebut. Jadi kegiatan penelitian sosial itu berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, aturan-aturan dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini sudah pasti. Ciri khas penelitian itu adalah dilakukan dengan menggunakan cara-cara, kaidah-kaidah atau metode-metode dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karakteristik yang kedua, memiliki perencanaan yang sistematis dan logis. Ini pasti karakteristik dari penelitian sosial. Sebelum seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian, dia harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana kegiatan penelitian itu dilakukan? Dia harus menulis rancangan penelitian. Dan perencanaan penelitian itu harus sistematis. Sistematis itu artinya dilakukan secara berurutan, secara runtut atau secara runut, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Logis itu artinya menunjukkan sesuatu yang dapat diterima oleh akal pikiran, sesuatu yang dapat diterima menurut logika. Jadi memiliki perencanaan yang sistematis dan logis itu artinya kegiatan penelitian sosial itu sebelum dilakukan
seorang peneliti harus membuat rencana, harus menulis sebuah rancangan penelitian yang sistematis dan logis. Pernyataan ketiga, instrumen tidak perlu divalidasi. Instrumen itu adalah alat pengumpulan data, bisa berupa wawancara, pertanyaan-pertanyaan wawancara, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan angket, bisa berupa panduan wawancara, bisa berupa panduan observasi. Nah, alat tersebut, instrumen tersebut harus diuji kebenarannya terlebih dahulu, harus divalidasi. Instrumen penelitian itu harus dicek kebenarannya terlebih dahulu, diuji terlebih dahulu sebelum dipakai dalam kegiatan penelitian lebih lanjut. Pernyataan yang keempat, memperhatikan arah atau tujuan penelitian. Tentu saja ini merupakan karakteristik dari penelitian sosial, bahwa penelitian sosial itu dilakukan dengan langkah pertama itu seorang peneliti mempunyai tujuan penelitian. Untuk apa dia melakukan kegiatan penelitian? Tujuannya bisa untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pernyataan yang kelima, hanya dilakukan melalui pengamatan saja. Kegiatan penelitian itu tidak hanya dilakukan melalui pengamatan saja, bisa melalui kegiatan wawancara, bisa melalui kegiatan membagikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada narasumber dan mereka mengisinya lalu kita memperolehnya kembali. Jadi dari kelima pernyataan ini, pernyataan yang benar yang menunjukkan karakteristik dari penelitian sosial itu adalah pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, dan 4. Oke, ada soal tentang diagram penelitian. Perhatikan diagram di atas. Keterangan yang tepat untuk menunjukkan langkah-langkah penelitian sesuai dengan diagram di atas adalah A. Mengumpulkan data, menentukan tujuan, mengkomunikasikan hasil, menganalisa data. B. Mengumpulkan data, mengkomunikasikan hasil, menentukan tujuan, menganalisa data. C. Menentukan tujuan, mengumpulkan data, menganalisa data, mengkomunikasikan hasil. D. Menentukan tujuan, mengkomunikasikan hasil, menganalisa data, mengumpulkan data. E. Mengkomunikasikan hasil, menentukan tujuan, menganalisa data, mengumpulkan data. Apabila kita menemukan soal yang berbentuk diagram seperti ini, kita perhatikan secara seksama. Apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh penulis soal dari diagram tersebut. Nah, dari diagram ini kita memperhatikan bahwa ada beberapa kotak yang kosong, yaitu kotak 1, kotak 4, dan kotak 7. Nah, kotak-kotak yang lain ini ada informasinya, dan informasi-informasi itu menunjukkan tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam kegiatan penelitian sosial. Nah, kita harus mengisi kotak yang kosong ini dengan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. Nah, nomor 1 sesuai dengan informasi yang Anda perhatikan pada slide terdahulu. Nah, nomor 1 itu menunjukkan langkah pertama bahwa seorang peneliti sebelum dia melakukan kegiatan penelitian, dia harus mempunyai tujuan untuk apa dia melakukan penelitian. Jadi kotak pertama itu menentukan tujuan penelitian. Kotak kedua menentukan topik penelitian. Kotak ketiga membuat perencanaan penelitian.
Nah, setelah seorang melakukan perencanaan penelitian, membuat proposal, membuat rencana bagaimana kegiatan penelitian itu dilakukan, langkah selanjutnya dia mempraktikkan rancangan atau rencana tersebut. Dan tahap selanjutnya adalah dia mengumpulkan data, mengumpulkan informasi. Nah, setelah dia mengumpulkan informasi, data-data yang diperoleh itu diolah dan dianalisis. Dan setelah itu menulis laporan, dan setelah menulis laporan, seorang peneliti harus mengkomunikasikan, menyajikan informasi hasil penelitiannya kepada orang lain. Jadi, jawaban yang benar adalah menentukan tujuan penelitian, mengumpulkan data, menganalisa dan mengolah data, kemudian mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Menentukan tujuan, mengumpulkan data, menganalisa data, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Begitu adik-adik. Berikut soal yang lain. Seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Frekuensi Siswa Pergi ke Mall Terhadap Prestasi Belajarnya. Ia mewawancarai dan melakukan survei kegiatan siswa di suatu sekolah menengah atas. Berdasarkan deskripsi tersebut, variabel bebas dan variabel terikatnya adalah A. Pengaruh frekuensi siswa dan kegiatan pergi ke mall. B. Prestasi belajar siswa dan kebiasaan pergi ke mall. C. Frekuensi siswa pergi ke mall dan prestasi belajarnya. D. Pengaruh prestasi belajar dan frekuensi ke mall. E. Kegiatan selama di mall yang mempengaruhi belajarnya. Kita perhatikan judulnya, pengaruh frekuensi siswa pergi ke mall terhadap prestasi belajarnya. Tadi kita sudah melihat bahwa penalaran itu menggunakan unsur kausalitas. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Ada variabel sebab dan ada variabel akibat. Dari judul penelitian ini, yang menunjukkan variabel sebab atau variabel bebas itu adalah frekuensi siswa pergi ke mall. Sedangkan yang menunjukkan variabel akibat atau variabel terikat atau variabel dependen itu adalah prestasi belajarnya. Jadi, semakin sering siswa pergi ke mall, maka prestasi belajarnya akan menurun. Jadi, frekuensi siswa pergi ke mall itu sebagai variabel sebab dan prestasi belajar siswa itu sebagai variabel akibat. Jawaban yang tepat adalah C ya. Frekuensi siswa pergi ke mall sebagai variabel sebab dan prestasi belajarnya sebagai variabel akibat. Nah, ini soal berikutnya. Seorang guru melakukan penelitian dengan judul pengaruh motivasi dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga. Prestasi belajar pada judul tersebut menunjukkan apa? Ya, variasi data primer, variabel dependen, variabel independen, subjek yang diteliti, populasi penelitian. Oke, tadi kita barusan mendapatkan informasi variabel bebas itu adalah variabel yang posisinya menjadi sebab.
menjadi sesuatu yang menyebabkan munculnya variabel yang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa motivasi dan kedisiplinan belajar itu menjadi variabel sebab, sedangkan prestasi belajar peserta didik itu disebut sebagai variabel akibat. Jadi, jawaban yang benar dari pernyataan ini adalah prestasi belajar pada judul tersebut menunjukkan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel akibat. Nah, variasi data primer. Nah, data primer itu adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber informasi. Data primer, misalnya kita mewawancarai seseorang, hasil wawancara itu disebut sebagai data primer. Atau ketika kita melakukan pengamatan, hasil pengamatan yang kita peroleh itu disebut sebagai data primer. Nah, lawan dari data primer itu adalah data sekunder. Data sekunder itu data yang merupakan hasil olahan orang lain. Misalnya, ketika kita ingin melakukan penelitian tentang prestasi belajar siswa, kita tidak langsung mendapat informasi dari siswa, tapi kita pergi ke kantor atau ruang guru untuk mendapatkan informasi melalui database atau papan pengumuman. Ya, data tentang prestasi belajar itu disebut sebagai data sekunder. Jadi data primer itu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber informasi. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Variabel dependen tadi sudah, variabel akibat, variabel independen atau variabel bebas. Nah, subjek yang diteliti, subjek itu merupakan orang-orang yang dijadikan sumber informasi. Nah, dari judul ini, pengaruh motivasi dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga, ini menunjukkan yang menjadi subjek yang diteliti, orang-orang yang nantinya akan menjadi sumber informasi bagi peneliti adalah peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga. Subjek penelitian, orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Jadi ketika peneliti ingin melakukan penelitian, dia harus menentukan siapa-siapa yang akan menjadi sumber informasi baginya. Dari judul ini kita melihat bahwa peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga itu menjadi subjek penelitian. Nah, berikut tentang populasi penelitian. Populasi penelitian itu adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini kita katakan peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga. Maka yang dimaksudkan dengan populasi penelitian itu adalah keseluruhan peserta didik kelas 12 SMA Nusa Bunga. Jadi dari pernyataan soal ini, jawaban yang tepat adalah B, variabel dependen. Adakah soal yang lain? Mari kita lihat. Oh, masih ada. Seorang konselor memberikan bimbingan dan arahan bagi para siswa di suatu sekolah untuk memotivasi mereka agar selalu berprestasi. Konselor itu orang yang memberikan konseling, macam guru BK begitulah, orang konselor,
orang yang memberikan konseling, orang yang memberikan informasi, orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan panduan agar orang-orang yang datang melakukan konseling dengannya itu menemukan jalan keluar. Jadi seorang konselor memberikan bimbingan dan arahan bagi para siswa di suatu sekolah untuk memotivasi mereka agar selalu berprestasi. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, ia melakukan penelitian dengan topik pacaran siswa yang berpengaruh terhadap prestasi pelajarnya. Kegunaan penalaran kausalitas peneliti sehubungan dengan judul penelitian yang dibuatnya adalah: A. Menjelaskan hubungan sebab akibat pacaran terhadap prestasi belajar. B. Menunjukkan bukti data penalaran selama kegiatan pengumpulan data. C. Menggambarkan keterkaitan langkah-langkah dengan data penelitian. D. Menunjukkan pengaruh variabel terikat terhadap prestasi belajar siswa. Dan E. Tidak terbaca. Oke, mungkin jawabannya di antara A, B, C, D. Dan jawaban yang benar adalah penalaran kausalitas ya. Jawaban yang benar itu menunjukkan penjelasan hubungan sebab akibat pacaran terhadap prestasi belajar. Jadi pacaran itu sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel akibat. Jadi kegunaan penalaran kausalitas peneliti sehubungan dengan judul penelitian yang dibuatnya adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari topik penelitian itu pacaran siswa yang berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Menjelaskan hubungan sebab akibat pacaran terhadap prestasi belajar. Adakah soal yang lain? Mari kita lihat yang berikut. Habis ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.